Assalamualaikum, Mas Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku buatin kopi, Mas. Memang the best Budi ini. Ini yang ditunggu-tunggu nih dari tadi. Tapi ini maaf loh. Kenapa itu? Wah, Tinggal cuma sedikit. dikit. Si ibu belum pulang dari pasar. Belum pulang dari pasar? Oh, udah dari tadi ke pasarnya? Barusan. Biasanya kalau pulang dari pasar pakai ojol nggak? Aku nggak ngeliat tadi paginya pakai apa. Nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat. Hati-hati lu. Kenapa? Ojol sekarang ada yang pakai Air Jordan warna merah. Keren. Hati-hati. Ini bintang tamunya Kenapa? yang kemarin kan cantik ya. Wah, Seksi ya. BOB mah cantik terus, berkualiti bintang tamunya. Terus kalau yang sekarang? Iya. Pasti dong. Cantik, berkualitas, berprestasi. Wah, itu tuh. Sopo jenengi, Mas? Ada deh. Aku harus jaluk, Mas. Mau tahu aja pemoto banget. Banget dong. Mau diteleponin sekarang orangnya. Iya, boleh. Oh iya, jangan dong. Minta Instagramnya aja. Jangan dong. Nanti. Hah? Nanti juga bakal tahu. Bentar lagi juga datang Cantik ya. nggak? Udah waktu. Pasti dong. Nggak Cantik ya? mungkin enggak lah. Pasti. Bentar lagi juga paling datang nih. Udah waktunya soalnya nih. Tungguin aja ya. Monyong-monyong. Monyong. Itu apa namanya? Ngomong-ngomong. Oh iya itu. Lu kan benerin kan? Aku boleh nggak nemenin Mas Yusi jadi host? Jadi host. Mm-mm. Aduh, kayaknya sih berat ya, Bud. Jangan diangkat kalau Itu berat. dia masalahnya. Ditontonin aja. Itu dia masalahnya. Tapi ya lihat nantilah ya. Lihat nantilah. Banyak belajar dulu lah ya. Aku melihat tempatnya enak, santai. Oh iya dong. Aku jadi iri loh sama Mas Yusi. Kenapa? Ya ini ketemu cewek-cewek cantik. Pinter-pinter iya, berprestasi iya, cantik pasti kalau di BOB tuh. Jadi gitu. Oh, Yang iya. gue bilang tadi kan. Ya Mas. Halo Kak Jose. Halo, Hai, udah Kak. datang ini dia yang kita tunggu-tunggu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Silakan duduk. Oh iya, makasih Kak. Baru aja kita ngobrolin nih. Katanya tadi Budi bilang, silakan. Bintang tamu kali ini mana? Gitu. Ada kok nanti. Cantik gak? Cantik dong pasti. Nah, udah datang duluan nih. Nah, jadi ini bintang tamu kita kali ini. Oh, cantik ya. Ya Udi. Oh, bisa aja, makasih. Mbak Chelsea, mau kopi, teh atau air putih? Mau teh aja deh. Teh aja ya. Sebentar, Mbak. Oke, makasih Kak. Mas, pamit ya, belakang. Monggo, silakan. Yang enak ya buatnya. Oke. Chelsea gimana kabarnya? Baik, Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita coba perkenalkan dulu lah ya. Nama lengkapnya adalah Safiera Chelsea Ahmad. Iya, betul. Oh, ada hubungan apa dengan keluarga Anda kan? Hah? Hubungan apa nih? Nama belakangnya Ahmad ya? Oh, Raffi iya. Ahmad. Ahmad. Oke, nama panggilnya Chelsea ya, nggak salah ya? Iya, Chelsea. Oke, Chelsea informasinya baru menyabet tuh ya, menyabet gelar Putri Pariwisata Indonesia untuk Lampung tahun 2025. Iya, Betul ya? betul. Itu tentang apa sih kegiatannya? Jadi kegiatannya itu untuk Putri Pariwisata Indonesia sendiri, namanya juga pariwisata ya Kak. Jadi kita mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung dan juga nggak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia. Oh gitu? Iya. Berarti bukan hanya mencakup wilayah Lampung, tapi Iya. seluruh Indonesia. Betul. Harus kita kuasai itu istilahnya ya. Iya. Apa PR-nya terbesar pariwisata Indonesia ini? PR terbesarnya menurut saya sih untuk sumber daya manusianya sih Kak, masih banyak anak-anak. Sebenarnya yang penting itu, yang sekarang itu yang penting anak-anak mudanya sih Kak harus sadar untuk membantu mempromosikan pariwisata kita. Oh, iya. Karena kan biasanya melek digital itu kan anak-anak mudanya kan Kak. Iya. Kalau misalkan orang-orang tua itu udah fokus sama ya udah ngembangin bisnisnya aja begitu. Jadi itu sih Kak PR-nya. PR-nya itu untuk anak muda supaya sadar untuk mempromosikan pariwisatanya di bidang digital seperti itu. Apalagi Lampung juga nggak kekurangan konten kreator ya. Iya. Konten kreator bisa sangat membantu sekali untuk mempromosikan Betul. pariwisata kita ya. Iya. Terus kalau seandainya kita udah tahu nih PR-nya, solusinya bagaimana akhirnya? Solusinya pada akhirnya itu kita bisa dari diri kita sendiri dulu Kak. Kalau untuk Safira sendiri udah coba untuk mempromosikan pariwisata yang ada di depan saya dan kayak menurut saya itu tuh sangat berpotensi. Jadi saya pengen nih orang-orang tahu, nggak cuma saya aja yang tahu tapi orang-orang harus tahu. Karena percuma kalau pariwisata kita bagus tetapi
nggak ada yang tahu gitu Ya, kan. tidak dikenalkan. Iya, tidak dikenalkan Iya, oleh iya. orang-orang. Kalau mau viral, ya harus narik engagement dulu kan Oh dari iya, orang-orang. betul banget, betul Iya, banget. Jadi diperkenalkan dulu, setelah mereka kenal, baru mereka akan coba untuk mengunjungi. betul. Iya, begitu ya. Ngomong-ngomong, ini kemarin lebih ke presentation ya? Iya, presentation. Oh gitu, presentation ya? Kayaknya dari kuliahnya jurusannya apa? Bisnis digital. Bisnis digital? Iya. Ada hubungannya nggak akhirnya? Ada Linear hubungannya? ya? Ada. Linear ya tetap ya, dengan Linear. presentation tadi ya? Dan Kan. beberapa prestasinya juga bukan cuma di sini, di presentation semua ya? Di prestasi apa nih, Kak? Prestasi Ada beberapa di sini? prestasi yang saya baca tadi bahwa Chelsea ini ada beberapa kali mengikuti perlombaan presentation atau apa gitu. Speech. Speech. Iya, Oke. speech in English. In English. Iya. Luar biasa. Berarti aktif Inggrisnya ya? Lumayan. Lumayan. Iya. Iya, 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 iya. Ngomong-ngomong, pemilihannya kemarin itu diselenggarakannya kapan? Pemilihannya itu diselenggarakan yang kota atau yang ini, yang nasional langsung? Yang Yang nasional. provinsi. Oh, yang nasionalnya itu kalau misalkan kita sendiri itu beda-beda, Kak. Kalau misalkan Lampung itu kebagiannya pada tanggal 27 Juli. 20. Oh, jadi dia kelasnya di daerah dulu atau bagaimana? Jadi dia kalau misalkan mau kan nanti dibagi-bagi dulu tuh per provinsi yang dapat audisinya, dan nanti dikasih tanggalnya kan, Kak. Nah, tanggalnya itu kalau Provinsi Lampung sendiri tanggal 27, dan itu berbeda-beda setiap provinsi. Ada yang lebih cepat, ada yang udah dari beberapa bulan yang sebelumnya, kayak bulan Mei. Kalau aku bulan Juli tuh, ada yang gitu. udah dari bulan April juga. Oh gitu. Iya. Waktu Chelsea kemarin kebagiannya bulan Juli. Iya. Iya, 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 iya. Ngomong-ngomong kegiatannya sekarang sekolah, kuliah atau gimana? Baru kuliah aku, Kak. Baru kuliah ya? Iya, baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah tahun ini? Iya. Oh, masih muda sekali ya. Tapi waktu kemarin, waktu sempat sekolah kan, pasti sekolah itu belajar kurang-kurangan nggak sih? Belajar. Belajar? Yang bener sih? Belajar banget, tambah-tambahan kurang-kurangan. Oh, tapi kok aku nggak ngeliat ada kekurangan di kamu ya? Oh my God. Nggak ya? Itu cuma rayuan gombal. Bisa aja. Gitu, jadi, oke. Menurut Chelsea, apa keunikan utama pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Ada nggak kelebihannya? Banyak banget sih kelebihannya, apalagi kita ini termasuk dari wilayah yang punya beribu-ribu pulau, banyak sekali pulau. Oke, betul banget. Iya, sukunya juga banyak, bahasanya juga beragam. Pokoknya kita ini sangat beragam dan kita tuh solid gitu kan, Kak. Iya, iya, iya. Dan saya suka melihat budaya-budayanya. Kayak kalau kita ada tarian Migel, terus kita ada Waikambas, kita ada air terjun yang indah-indah sekali. Iya, iya, iya. Terus kita juga ada Bali, dan kita ada juga 10 destinasi wisata baru yang nggak kalah indah dari Bali juga. Oh, di Lampung? Bukan, itu di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia? Iya, jadi Indonesia lagi nargetin 10 destinasi baru supaya turis-turis nggak cuma ke Bali aja gitu, Kak. Iya, Jadi iya, iya, iya. wilayahnya nggak over tourism gitu. Iya, betul, betul, betul. Ya, jadi saya sepakat sih bahwa yang membedakan antara pariwisata Indonesia dengan pariwisata di luar Indonesia adalah kulturalnya ya. Iya. Kita kaya akan kebudayaannya. Jadi selain tempat pariwisatanya juga, tapi kebudayaannya juga bisa dipelajari gitu kan ya. Dari sekian banyak destinasi di Indonesia, daerah mana yang menurut Chelsea yang paling berkesan? Daerah mana ya? Menurut aku semua daerah unik sih, ada keunikannya Ada keunikannya masing-masing. masing-masing. Oke. Tapi kalau daerah mana, mungkin daerah, nggak apa-apa ya kalau Nggak apa-apa. daerah NTB. NTB, kenapa? Iya. Karena di sana ada tempat yang sangat saya cita-citakan untuk saya naiki, Oh. yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Iya. Berarti sempat naik kemarin di sini? Enggak, belum pernah, Belum. masih cita-cita. Baru cita-cita. Iya. Oh, iya. Tapi ada keberanian untuk naik. Ada. Wah, luar biasa. Di sana kan sih. ada Gunung Rinjani, terus ada sirkuit Mandalika. Iya. Saya emang into sama hal-hal yang kayak agak tomboy gitu, jadi kayak yang memacu adrenalin gitu, saya suka. Yakin nih tomboy dengan girly seperti ini menurut saya nih. Waduh, ini udah feminim sekali nih. Saya kan penuh boxing, Kak. Ah, boxing. Iya. Agak takut ya saya godainya jadi. Iya. Nah, dari beberapa tempat yang sudah pernah Chelsea sambangi, boleh dikatakan pernah Chelsea datangi, ada nggak tempat yang masih kurang terekspos, yang masih butuh banget untuk eksposurnya? Ada sih, Kak.
Dia tuh di Krui. Di Posisinya di Krui itu tuh kayak tapi saya lupa namanya. Apa tuh? Coba gimana? Kenapa dia kurang tereksposnya di mana tuh? Dia kayak arum jeram gitu, arum jeram, dan dia tuh punya tebing yang indah banget. Oh. Jadi kita tuh naik ke arum jeram itu, naik ke ban, dan kita bakal nelusurin sungai itu selama 10 menitan dan dengan ombak yang kayak adem ayem gitu, bukan yang kalau arum jeram kan biasanya kan kayak ngebut ekstrim gitu, agak kayak ekstrim. Kalau itu kita adem ayem terus kita kayak nikmatin pemandangan. Iya, jadi tuh bener-bener bikin sejuk. Enjoyable ya? Enjoyable banget. Dan itu family friendly gitu. Jadi aku bawa adik dan bisa sih, nggak bahaya gitu. Tidak berbahaya ya. Jadi selama 10 menit itu kita dimanjakan dengan pemandangan di sekeliling kita dan cozy-nya naik di atas ban itu ya. Iya. Justru malah nggak ekstrim sama sekali ya. Betul. Tapi sayangnya itu belum terekspos kan. Jadi kemarin aku kan baru kesana Kak, dan aku udah bikin beberapa konten sih. Nanti tinggal aku upload aja. Oh gitu. Tungguin aja di IG-nya ya. Tungguin Nanti IG-nya aja. di sini nih. Di daerah Krui tadi ya. Iya, di daerah Krui. Nah itu. Wah ini dia nih. Ya. Makasih Kak. Monggo diminum. Ya. Kasih ya, Kak. Kalau mau diminum Ya. boleh. Jadi ini yang tadi sempat kita bicarain di awal. Bintang tamu kita kali ini kan cantik. Saya nggak bohong kan? Beneran nggak Cantik bohong. dong. Iya. Berwawasan, berprestasi. Ngomong-ngomong ada yang bertanya nggak? Mbak Chelsea ini kan putri pariwisata Indonesia dari Lampung. Ya. Apa sih motivasi Mbak Chelsea ikutan ajang ini? Motivasinya itu adalah untuk dapat banyak relasi tentunya dari seluruh Indonesia, karena pasti orang-orang yang ikut ini bukan orang sembarangan kan Kak. Jadi kita bakal punya banyak new knowledge juga gitu kan. Itu relasi, dan juga saya pengen bikin pengalaman di ajang nasional begitu. Pengen ngerasain pengalaman di ajang nasional, dan juga saya juga ingin bermanfaat sih untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu. Oh, jadi memperluas link. Berarti harapannya bukan cuma ada di Indonesia ya, bukan cuma hanya di Indonesia, tapi dari luar juga link-linknya ya. Iya, bisa juga seperti itu. Itu jadi begitu, gimana? Keren nggak? Mantap. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Aku mau lanjut kerja. Baik. Masih banyak kerjaan. Oke sih. Helikopter belum dicuci. Bagus. Aku pamit Cuci ya. dulu sampai bersih. Siap. Mbak, Makasih pamit ya, ya. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Mas Budi. Dia rajin memang. Kadang-kadang dia ngasih makan anaconda Waduh, dengan tangannya seru sendiri. kali itu. Ya itu. Nyuci Rajin memang orang. helikopter. Nyuci helikopter betul. Public speaking, kalau kita ke arah public speakingnya, dari mana kemampuan public speaking itu dapat? Kan kalau cuma dari kuliah aja kayaknya istilah kasarnya hanya ilmu-ilmu umumnya aja kan. Nah, Chelsea bisa sedalam itu, referensinya selain dari kuliah apa? Dari mana lagi? Belajar sih, kan pasti belajar dari pengalaman. Semakin sering kita ngobrol sama orang, pasti kita bakal dapat insight-insight baru, dan kita bakal tahu, oh ternyata kayak gini gue salah loh ngomongnya. Oh gitu. Kayak gitu. Iya, terus juga belajar dari ChatGPT juga aja sih. Oh gitu. Berarti ada learning by doing juga ya. Iya. Belajar sambil kita berupaya terus. Harus doing sih Kak, Iya, soalnya iya. aku juga pernah nargetin sehari harus ngomong sama beberapa orang gitu. Oh gitu. Iya. Energinya masih oke. Masih oke. Berarti masih ada jiwa ekstrovertnya ya. Ekstrovert aku. Malah ekstrovert ya, wah keren sih. Keren sih. Kalau introvert kan kadang ngobrol dengan beberapa orang udah capek tuh, aduh bawahnya pengen tidur nih. Iya, Dicat iya, nih benar. gitu kan. Aku ambivert sih sebenarnya. Ambivert ya. Iya. Terkadang mau Di tengah-tengah. introvert, oh, ya, Iya. di tengah. Ya, oke. Terus kalau saya minta Chelsea untuk mendeskripsikan Indonesia, pariwisatanya kah, apapun itu, dalam 3 kata yang bisa menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk memancing rasa ingin tahu mereka. Ayo, 3 kata. 3 kata ya. Ya. Amazing, wonderful, and full of curiosity. Aduh, Wah, kebanyakan tuh. ya udah nggak apa-apa. Itu udah keren banget tuh.
supaya mereka semakin curious ya. Iya. Makin masa se-wonderful itu kah? Gitu kan? Wonderful Wah. itu pokoknya harus cobain. Harus cobain berkunjung. Iya, untuk berkunjung ke Iya. seluruh wisata ya. Di Indonesia bukan cuma ada satu destinasi ya. Jangan taunya cuma Bali aja. Banyak, lebih dari Banyak banget. Ayo explore ada Indonesia. berjuta-juta guys. Iya, explore Indonesia dalam arti pariwisatanya ya. Wajib dieksplor. Kemarin prosesnya rumit nggak waktu pemilihan ini? Kebetulan kan tanggal 27 Juli itu deket banget Kak sama masa karantina. Oke. Kita tuh yang Lampung ini termasuk dapat jadwal yang mepet banget Kak. Jadi benar-benar semua itu dipersiapin secara Apa mepet. yang terakhir atau gimana? Nggak terakhir sih, sebenarnya wilayah Sumatera ini kayaknya emang agak telat. Oh gitu. Untuk Iya, iya, iya. Nah, jadi itu aku dapat waktu ya sekitar 2 minggu aja untuk nyiapin segalanya. Dan segalanya ini nih bukan cuman peralatan untuk aku di sana kayak baju-baju dan lain-lain. Itu kan kita nanti karantina selama 10 hari. Jadi aku harus nyiapin baju untuk 10 hari selama di sana, dan itu tuh baju-bajunya tuh bukan baju yang simpel-simpel kita sehari-hari. Bajunya tuh kayak national costume yang kayak karnaval gitu Kak, yang gede-gede itu. Terus baju adat dan lain-lain, dan itu harus nyari di mana nih, terus jahit baju. Itu adalah bikin video-video, tugas-tugas videonya. Kita Oh, ada dikasih tugas-tugas video? Iya, kita dikasih banyak banget tugas-tugas gitu Kak dari pusatnya gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Kegiatannya lumayan padat berarti ya kemarin. Iya. Karena waktu yang mepet juga kan. Mau aku ceritain nggak Kak? Apa sih perjalanan lika-likanya? Kayak mana tuh? Kayak mana tuh? Kayaknya seru nih untuk dibahas. Jadi pertamanya aku bikin video di Waikambas, dan itu kita bikin video itu tuh udah jam 5 kan kita bikin video. Jadi kita dari Bandar Lampung terus kita menuju Lampung Timur, tepatnya kita ke Waikambas, dan itu udah nih kita bikin video terus ketemu sama Anissa. Kalian harus ketemu sama Anissa guys. Anissa tuh gemoy banget, tuh anak gajah. Oh iya, iya, Iya. saya pernah denger tuh. Iya, iya, iya. Dan kalau mau ketemu Anissa tuh sulit banget Kak, kayak agak sulit gitu. Jadi kayak kita harus tempatnya agak jauh dikit Oh, kan. gitu. Iya. Tapi Anisanya nggak mudik kan? Nggak mudik. Udah susah-susah jauh-jauh udah lagi mudik nggak mau gitu. Enggak ya? Sulit itu kalau Anissanya mudik. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman kayak kita ngejar matahari juga kan. Jadi kita cepet-cepet banget tuh ganti baju segala macam, terus foto sama video sama Anissa. Terus lanjut lagi kita ke, nah jadi itu kita ke Patung Empat Marga, dan itu tempat udah kan jangka waktunya lama ya Kak, dari Lampung Timur ke Patung Empat Marga. Dan itu sekitar, kita nyampe sana itu sekitar jam 11 malam. Terus kita bikin video di sana, aku bikin video, aku naik ke atas, kayak atas tandu gitu, diangkat sama orang-orang, aku duduk di atasnya itu. Oh gitu? Iya, terus ada penari-penari, itu sakral banget sih. Iya, iya, iya. Kalau Kakak lihat videonya ada di IG aku. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ogoh-ogoh nggak sih? Kenapa jadi ogoh-ogoh? Jadi kita bikin video itu lama banget kan Kak, terus tuh kayak pokoknya nari-nari dan lain-lain tuh lumayan capek sih, karena kan habis dari Waikambas terus langsung ke situ, karena benar-benar ngejar waktu kan. Terus dari situ, habis itu kita selesai sekitar jam 2, terus kita makan dulu di situ, makan pecel lele di depan Candi Patung Empat Marga itu. Oh gitu. Patung Empat Marga itu. Ya, 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 perjuangan banget ya berarti ya. Perjuangan Tapi banget. happy tetap. Happy. Habis itu kebesokannya 2 hari setelahnya langsung ke Pulau Wayang. Terus video di sana ke Pulau Wayang, terus ke Pulau Hantu dan lain-lain di sana. Terus aku snorkeling juga. Karena emang aku pengen nunjukin loh keindahannya di darat dan juga di bawah lautnya juga indah banget kan. Iya, iya, iya. Jadi udah dari situ abis itu langsung cus berangkat ke Kalimantan. Oh, jadi itu adalah rangkaian PR video yang harus Chelsea buat tuh. Iya, banyak banget Dan segitu perjuangannya segitu berat ya. Iya. Keren sih. Luar biasa sih ya. Wah. Liku banget pokoknya. Penuh liku-liku tapi happy tetap Happy, kan. happy. Berbahagia tetap akhirnya. Oke, oke, oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Chelsea masuk ke dunia ini itu memang dicita-citakan atau dijerumuskan dengan seseorang, teman atau orang tua atau siapa? Boleh tahu nggak? Cita-cita emang Kak. Emang cita-cita ya? Aku tapi kalau sama nasional tuh kayak
nggak pernah terfikirkan sih ya. Aku awalnya kayak mikir mau Limahana ya udah mentok gitu. Iya. Awalnya sih Iya. tujuannya ke sana nih, Iya. tapi ternyata melebar kemana-mana nih ya. Iya. Karena ada banyak kan pilihan pigeon-pigeonnya ya. Mm. Awalnya mau Limahana aja, tapi ternyata sekarang kecemplung ke Putri Pariwisata Indonesia ini. Oke. Ngomong-ngomong katanya pernah ikut apa ya? Di sekolah pernah ikut teatrikal Oh ya, Dilan teater Dilan dan Milea. Milea. Iya, pernah. Sebagai apa? Sebagai Milea ya. Sebagai Milea? Iya. Berarti bisa berakting juga? Bisa. Kamu Nyanyi Dilan bisa? ya? Bisa. Kamu Dilan? Bisa. Aku ramal nanti siang kita ketemu di kantin. Apaan sih Dilan? Keren. Itu dalam event apa waktu itu? Itu Ada teatrikal. emang setiap tahun SDB itu ngadain event teatrikal itu Kak, setiap tahun. Dan kalau ke tahun kemarin itu kan Arok Dedes. Terus tahun kemarinnya itu aku Dilan Milea. Aku 2023 Dilan Mileanya ya. Jadi habis paskib aku langsung jadi Dilan Milea gitu. Oh, sempat jadi paskib juga? Iya. Oh, tingkat mana? Tingkat Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Tahu? 2023. 2003. Oh, berarti seniornya yang kemarin. Yang kemarin yang kesini ada datang 2 orang tuh 2024. Oh iya, Alta sama Naila. Iya, betul. Atas sama Naila. Terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Planning Chelsea ke depan setelah melewati ini semua itu apa? Planningnya ke depannya itu, aku dari semua ini aku tuh belajar untuk jadi lebih percaya diri dan juga kayak mana caranya untuk membangun relasi kan Kak. Terus aku belajar untuk lebih dewasa, public speakingnya juga lebih ditata lagi. Karena dulu aku kalau ngomong tuh mungkin kayak anak kecil banget kan Kak. Jadi kalau misalkan ngomong sama orang, jadi kayak nggak Iya, takutnya paham. Nah jadi kalau misalkan kedepannya pastinya aku pengen gapai cita-citaku itu jadi pembisnis. Jadi pebisnis oke. Jadi eksportir. Eksportir keren. Iya. Doain ya guys. Amin. Jadi Bantu UMKM. bantu UMKM Iya. lokal ya. Jarang banget loh orang yang kepikiran sampai jadi pebisnis importir. Pebisnis itu biasanya saya pengen jadi jualan baju gitu. Nah, segitu doang tuh. Iya, saya juga ada Kak. Maksudnya saya juga ada bisnis baju. Oh gitu? Iya. Sekarang juga ada? Itu tapi bukan punya saya sih Kak, itu punya mama saya. Oh. Jadi saya ngambil jurusan bisnis digital itu untuk bantuin mama saya Iya, jalan paham. bisnis digital itu. Linear berarti ya. Iya, Kenapa kita ambil jurusan itu? Karena tujuannya sudah jelas nih, Iya. mau meneruskan usaha keluarga nih. Udah ada kita kembangkan aja bagaimana. Di rumah ini ada banyak banget generasi-generasi muda yang masih bingung menghadapi kehidupannya seperti apa, mau dibawa kemana arahnya. Ya, cita-citanya apapun bahkan mereka nggak tahu nih. Supaya mereka bisa menjadi seperti Chelsea sekarang. Coba, ada kata-kata apa? Motivasi mereka untuk bisa bergerak supaya mereka juga bisa menggapai cita-citanya. Monggo, silakan kameranya ini. Kalau aku kasih tahu caranya dan motivasinya boleh gak Kak? Boleh banget. Oh, ini kameranya ya. Kalau caranya itu aku tuh dulu introvert. Dulu aku introvert dan aku nggak tahu tujuan aku. Dan caranya aku buat jadi kayak sekarang, jadi berani dan tahu tujuan aku adalah aku tuh apa sih, jalan aja. Aku kalau misalkan pokoknya aku berani aja buat ngelakuin sesuatu. Jadi kita berani untuk memulai. Pokoknya lewatin zona nyaman kamu. Pokoknya lakuin sesuatu yang bikin kamu tuh merasa tertantang. Kalau kamu udah ngelakuin hal itu, pasti nanti kamu langsung kayak, gue bisa ngelakuin semuanya habis dari situ. Terus jangan lupa selalu berdoa, karena kalau misalkan nggak ada doa, pasti semuanya menurut aku tuh kayak terasa sia-sia gitu loh. Kalau misalkan sebenarnya prinsip aku tuh adalah optimis, tawakal, dan juga ikhtiar. Itu artinya optimis tuh selalu semangat, tawakal tuh doa, dan juga ikhtiar itu tuh usaha. Ikhtiar itu yang nomor pertama, optimis itu yang kedua, dan pokoknya semuanya tuh penting guys. Optimis, tawakal, dan ikhtiar itu. Kasih yang terbaik dari diri kalian. Pokoknya jangan nyerah sampai gapai mimpi kalian, karena hidup itu cuma sekali guys. Ya, Jadi tidak kalian ada harus yang tidak menggapai. mungkin. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Semangat berjuang.
Chelsea kalau boleh tahu, siapa sih sosok yang paling menginspirasi nih dengan perjalanan Chelsea yang sudah sampai sejauh ini? Sosok yang paling menginspirasi itu mama sama papa saya sih, Kak. Orang tua saya pokoknya. Karena kalau mama saya itu, kan mama saya itu kayak pembisnis kan, Kak. Nah, jadi tuh sejalan sama cita-cita saya. Saya ngeliat mama saya tuh gak cuma di bisnis aja sih, Kak, buat menjalani kehidupan ini. Kayak dia tuh semangat, gak pernah nyerah sama untuk gapai apa yang dia mau. Terus tuh selalu optimis. Abis itu tuh ya pokoknya selalu optimis lah, Kak. Wonder Woman. Iya, Wonder Woman banget. Biasa, ya. Nah, terus kalau papa saya, dia tuh kayak dia tuh suka menyemangati kita gitu loh, Kak. Pokoknya optimis juga, Selalu optimis. support, Iya, selalu support kayak gitu. Orang tua mah yang penting kegiatannya positif pasti disupport. Apalagi ngelihat anaknya punya potensi. Cantik, tinggi, wawasannya luas. Wah, kalau saya punya anak kayak Chelsea juga saya support habis pasti itu. Ya kan? Nah, mau bilang apa sama orang tua tuh, sama mama papa nih? Ya mau ngomong makasih banyak untuk Mami sama Papi yang udah support saya selalu, dan juga Kak Sadam, Kak Tika. Itu orang-orang yang ada di balik layar, Kak. Kak Sadam, Kak Tika, dan juga orang-orang yang udah support saya di luar sana. Aku ngomong makasih banyak untuk kalian, dan juga semoga apa yang aku lakukan nanti bisa membalas kebaikan kalian dari aku ataupun orang-orang di luar sana nanti. Dan untuk Mami sama Papi, I love you so much. Makasih banyak. Makasih banyak. Gayanya asik banget. Oke, Chelsea, terima kasih banyak ya sudah bisa hadir di sini. Saya happy banget ngobrol sama Chelsea. Kayaknya segala sesuatu halnya menarik banget sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya sudah bisa mampir ke sini, udah membagi pengalaman yang udah luar biasa banget. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman di rumah. Apapun ke depan kegiatan Chelsea, kita doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, sukses selalu. Minta maaf kalau saya punya kesalahan, cuma untuk guyon-guyonan aja. Gak ada kesalahan, Kak. Sehat-sehat terus juga ya, Kak. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.